Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatul Umaroh. Dalam 7 menit ke depan, saya akan menyampaikan kajian Islam yang berjudul Kedudukan Iman, Islam, dan Ihsan, Mana yang Paling Tinggi. Kajian ini bersumber dari buku yang berjudul Malaikat Bertanya, Nabi Menjawab pada halaman 149. Sebelum lebih dalam, saya membahas kedudukan antara iman, Islam, dan ihsan. Saya akan menjelaskan sedikit saja apa itu pengertian dari iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama, ada iman. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, iman ialah engkau percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikat, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan yang terakhir kepada qadar dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Iman dapat diartikan sebagai percaya kepada apa yang telah sampai kepada panca indera kita, mulai dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, dan apa yang kita pahami. Keimanan kepada Allah benar-benar berasal dari dalam diri kita sendiri, yang artinya tidak ada paksaan sedikit pun dari siapapun, entah itu keluarga, pasangan, saudara, atau siapapun itu, benar-benar ikhlas dari diri kita sendiri. Lalu yang kedua ada Islam. Rasulullah SAW bersabda, Islam itu ialah engkau mengaku dengan lidahmu bahwa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah, dan Muhammad itu utusan Allah, dan engkau mesti mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melakukan atau melaksanakan haji ke Baitullah bila mampu untuk menjalaninya. Hadis riwayat Muslim. Dapat disimpulkan, pengertian Islam ialah ketundukan, menerima, dan menyerahkan diri seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga ada ihsan. Selain iman dan Islam, ada bagian yang tak kalah penting, yaitu ihsan. Ihsan ialah berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Berbakti kepada Allah dapat berupa sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Iman, Islam, dan ihsan adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan mereka akan selalu beriringan. Jika kita menggunakan filosofi bangunan pada iman, Islam, dan ihsan, ibaratnya iman itu seperti fondasinya, lalu Islam itu seperti pilarnya, dan yang terakhir ihsan itu sebagai atapnya. Jadi, jika tidak ada salah satu komponen dari ketiga tersebut, pastikan rumah tidak dapat berdiri secara baik dan benar gitu ya, seperti itu. Jika ditanya, mana kedudukan yang lebih tinggi antara iman, Islam, dan ihsan, jawabannya adalah ihsan. Kenapa? Karena ibaratnya iman itu ialah pekerjaan hati yang dimana kita itu dituntut untuk mempercayai akan keesaan Allah, mempercayai adanya malaikat, kitab, dan lain sebagainya itu. Sedangkan Islam itu ibaratnya pembenaran dari pekerjaan jasmani, contohnya sholat, zakat, puasa, haji, seperti itu. Sedangkan ihsan telah mencakup kedua hal tersebut, di mana kita tidak hanya dituntut untuk melakukan beriman dan melakukan ibadah saja, tetapi kita juga dituntut untuk melakukan perbuatan baik kepada sesama makhluk hidup. Selain itu, ihsan juga menuntut kita untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah, benar-benar ikhlas, tanpa paksaan, dan tanpa menganggap beribadah itu beban. Jadi emang karena itu kayak suatu keharusan atau kewajiban, bukan untuk membebaskan diri kita atau diri kalian dari beban seperti itu. Karena memang pada dasarnya beribadah itu bukanlah suatu beban. Intinya, meskipun kedudukan ihsan lebih tinggi, iman, Islam, dan ihsan adalah satu kesatuan yang dinamakan agama Islam. Mereka, tiga komponen tersebut akan selalu berjalan beriringan tanpa ada yang memisahkan, dan barang siapa yang memisahkannya, maka telah berkurang sebagian dari agamanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.